Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kewidodo dan kali ini kita mau ngebahas isu yang masih sangat ramai diperbincangkan, yaitu masih terkait karantina kesehatan. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita bahas karantina dan diskriminasi ya antara pejabat publik dengan orang biasa ya dalam penerapan berbeda, dan kali ini kita mau bandingkan antara karantina dengan isolasi mandiri yang juga ternyata dalam penerapannya berbeda gitu. Dimana keduanya ini sebenarnya kan punya tujuan yang sama, yaitu memisahkan orang yang positif COVID-19 dan orang yang diduga kontak erat. Nah, tapi dalam penerapannya juga berbeda. Nah, ini kan kita pertanyakan, kenapa bisa begitu? Padahal pasien COVID yang diisolasi mandiri, itu kan mereka sudah jelas-jelas, sudah pasti dia positif. Ya, entah itu OTG atau dia bergejala ringan. Iya kan? Nah, dia boleh isolasi mandiri di rumah. Ya, namanya isolasi mandiri pasti di rumah, ya kan? Kalau dia di rumah sakit namanya bukan isolasi mandiri, itu namanya dirawat, ya kan. Pasien yang bergejala sedang dan berat dia kan harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang isolasi mandiri adalah pasien yang punya gejala ringan dan OTG. Dia boleh melakukan isolasi di rumah asalkan ada beberapa kriteria. Ya, sebenarnya kriteria dasarnya cuma dua yang dikemukakan oleh ahli. Ya. Yang pertama adalah dalam rumah tersebut tersedia ruangan yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Ya, ruangan yang terpisah dan kamar mandi yang terpisah dengan anggota lain, sehingga pasien COVID ketika dia isolasi mandiri di rumah dia tidak berinteraksi langsung dengan keluarga yang di rumah. Yang kedua, di dalam rumah tersebut tidak ada kelompok rentan, yaitu orang tua, lansia, orang dengan komorbid, atau anak balita. Nah, sedangkan karantina ini kan orang sehat yang berpergian ke luar negeri, ya, orang sehat, bahkan dia sudah dites bolak-balik tuh sebelum dia sampai ke Indonesia, dia dites dulu di sana, di PCR dulu, hasilnya negatif. Kalau hasilnya positif, dia tidak boleh melakukan perjalanan, dia harus isoman dulu di negara dia singgah. Nah, ketika dia hasilnya negatif, dia boleh pulang ya ke negerinya, ya baik itu TKI, wisatawan, atau mahasiswa, ya, atau juga warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia juga melakukan hal yang sama. Dia dites dulu di negaranya, sudah negatif baru dia bisa terbang ke Indonesia. Sampai ke Indonesia pun dites lagi, hasilnya negatif. Kalau hasilnya positif, dia tidak melakukan karantina, karena karantina ini dari sejumlah waktu yang diperlukan. Dengan isoman itu berbeda 4 hari, isoman itu 14 hari, karantina itu sekitar 10 hari, bahkan pernah hanya 8 hari. Ya. Jadi mereka ini orang sehat. Bahkan sudah dicek bahwa mereka itu negatif COVID-19. Hanya dikhawatirkan gejalanya belum muncul atau virusnya belum terdeteksi, sehingga mereka harus tetap melakukan yang namanya karantina kesehatan. Cuma pertanyaannya, mengapa kemudian aturan karantina dengan isoman ini berbeda? Isoman boleh di rumah, padahal mereka sudah pasti pasien COVID-19, baik itu OTG atau dia gejala ringan. Sedangkan orang yang dikarantina, dia belum tentu positif. Gitu. Harusnya, kalau memang isoman itu boleh di rumah, mestinya karantina juga boleh di rumah. Yang terpenting kan adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu kan nggak harus dijaga oleh tentara. Ya, ketika orang yang melakukan isoman di rumah, kan dia juga diawasi bersama oleh lingkungannya. Apalagi sekarang RT RW itu kan udah digaji oleh negara. Ya, mereka bisa diawasi selain oleh keluarganya sendiri, juga oleh lingkungannya.
Dan apa bedanya dengan dia karantina di Wisma Atlet kalau ternyata di sana pengawasannya juga sering jebol? Contohnya kasus Rahel Fenya, yang membantu dia adalah aparat yang berjaga, aparat yang seharusnya mengawasi agar orang yang dikarantina itu tidak kemana-mana, ini malah membantu dia untuk kabur gitu. Jadi ini kan persoalan hanya di pengawasan, ya. Jadi kan aneh ketika ada diskriminasi, perbedaan antara pasien isoman dengan karantina kesehatan. Mestinya boleh saja dong. Apalagi jika karantina ini dibebankan untuk masuk hotel. Tentu ini kan sangat memberatkan masyarakat. Anda tahu ya, biayanya nggak sedikit. Apalagi misalkan kalau saya hanya berpergian ke Singapura, ya, ke Malaysia, ke negara-negara kayak yang masih dekat-dekat di Asia ini, kan ongkosnya saja nggak nyampe segitu, ya kan? Kemudian saya harus ketika pulang, saya harus dibebankan biaya yang sangat besar untuk karantina kesehatan. Apalagi di sini ada dari Pak Luhut yang menyatakan bahwa orang kaya jangan mau, ya, orang kaya jangan minta karantina gratis. Maksudnya karantina di Wisma Atlet. Ini kan ngaco lagi. Padahal orang yang ke luar negeri belum tentu dia orang kaya, gitu. Meskipun dia wisatawan, karena bisa jadi dia hanya punya urusan saja pergi ke luar negeri, misal bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga yang sakit atau yang lain sebagainya. Itu kan bukan karena dia mau melancong, ya, jalan-jalan gitu, foya-foya, belum tentu, ya. Bahkan ini saya bacakan ya, ini ketentuan isolasi mandiri di rumah dari Kementerian Kesehatan. Kalau dua syarat yang tadi saya sebutkan kan itu berasal dari pendapat ahli. Nah, ini Kementerian Kesehatan sendiri bahkan berkampanye bahwa isolasi mandiri itu boleh di rumah. Syaratnya ada 8. Yang pertama, disarankan untuk selalu menggunakan masker meskipun di dalam rumah, ya. Yang kedua, apabila terjadi gejala flu, demam, itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, gitu. Kemudian juga di sini menggunakan fasilitas telemedicine, ya, untuk berkonsultasi kepada nakes. Kemudian menggunakan kamar yang terpisah, sebagaimana yang tadi disebutkan, kamar terpisah, kamar mandi terpisah, ya, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Selanjutnya yang kelima, tidak menggunakan peralatan bersama, peralatan makan, ya, termasuk tadi kamar mandi, ya, peralatan mandi dan lain sebagainya. Lalu menjaga pola hidup sehat, ya, cuci tangan, sering cuci tangan, ya, makan makanan yang bergizi, ya. Kemudian selanjutnya dianjurkan untuk berjemur, ya, minimal 30 menit sehari. Yang terakhir, jika penyakit berlanjut, hubungi fasilitas kesehatan. Ini resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi isolasi mandiri boleh di rumah loh aturannya. Kenapa karantina wajib di hotel? Ya kan? Mestinya boleh juga dong. Kalau itu boleh untuk misalkan pejabat, gitu ya, pejabat eselon 1 ke atas, kemarin kita sudah bahas, itu boleh untuk mereka, ya, delegasi WNA, ya, itu juga boleh untuk mereka. Ya, seharusnya untuk rakyat Indonesia juga boleh, karena pejabat ini kan juga masih manusia, kecuali pejabatnya ini dedemit, ya, bukan manusia, ya, mungkin dia nggak bisa tertular COVID, ya nggak apa-apa, aturan berbeda untuk mereka. Kalau memang mereka masih manusia dan rakyat juga manusia, harusnya aturannya harusnya sama, ya, nggak boleh dong diskriminasi seperti itu, ya kan? Kita kan sama semua di mata hukum kan. Juga ini pendapat dari Dr. Priyono yang menyatakan bahwa, ya, yang membeda-bedakan karantina kesehatan untuk pejabat dan orang biasa itu bukan pendapat ahli. Pendapat ahli terkait karantina kesehatan itu hanya terkait dengan waktu, yaitu 10 hari. Selebihnya apakah itu harus dilaksanakan di hotel, di Wisma Atlet, atau boleh di rumah, mereka tidak dimintai saran itu. Jadi itu benar-benar hanya akal-akalan oligarki, ya, sebagaimana ini judul saya, itu hanya akal-akalan oligarki untuk meraup cuan, ya. Ya, karena ahli tidak bicara itu. Karena poinnya adalah pertama,
Yang terpenting adalah mereka bisa terpisah dengan masyarakat yang sehat selama waktu yang telah ditentukan tadi. Dan yang terpenting adalah pengawasan. Dan belum tentu kalau dia di hotel pengawasannya lebih baik daripada di rumah. Di hotel dia bayar, bahkan dia bayar mahal. Ya, mereka bisa suka-suka di sana. Ya, berbeda dengan ketika dia melakukan itu di rumah, ada keluarga yang mengawasi, ada lingkungan yang mengawasi, dan mereka juga punya tanggung jawab pribadi. Jadi ini sekali lagi, ini video kesekian saya membahas karantina kesehatan. Jadi tolong aturan ini jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena semakin Anda membuat aturan-aturan yang konyol, semakin rakyat tidak percaya lagi dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah. Ya. Jangan ada lagi diskriminasi ya antara pejabat dengan rakyat biasa. Jangan lagi rakyat diperas ya. Karantina harus di hotel. Gitu. Harus mengeluarkan sejumlah uang. Jangan, rakyat sudah susah. Jangan ditambah susah. Negara hadir untuk membantu rakyat, bukan justru malah mempersulit rakyat. Aturan itu dibuat untuk mempermudah rakyat, melindungi rakyat, bukan untuk sebaliknya. Apalagi meraup keuntungan dari kebijakan yang dibuat. Itu lebih konyol lagi dan lebih tidak manusiawi karena sekarang rakyat kondisinya sedang sangat sulit. Demikian, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Salam akal sehat, salam threshold 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.